Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini di masjid yang mulia ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi panutan alam, uswah dan qudwah bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam dan iblis sama-sama melakukan kesalahan. Kesalahan Nabi Adam yaitu telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, sementara kesalahan iblis yaitu tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya melakukan kesalahan dan telah menerima sanksi dari Allah berupa pengusiran keduanya dari surga. Walaupun demikian, namun keduanya sangat berbeda. Adam alaihissalam dapat ampunan dari Allah serta kebahagiaan hidup di dunia, terutama di akhirat, dan sebaliknya iblis malah dilaknat di dunia dan celaka di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, Adam cepat-cepat mengakui kesalahannya dan segera bertaubat, sementara iblis daripada ia bertaubat malah ia semakin sombong di dalam melakukan maksiat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Qasami menurut Al-Jusami, yuqalu inna Adam alaihi salamu sa'ida bi khamsati asya'a i'tarafa bi dhanbi wa nadama alaihi wa lama nafsahu wa sara'a ila taubah wa lam yaqnut minar rahmah. Diceritakan bahwa Adam alaihissalam mendapatkan kebahagiaan disebabkan oleh 5 hal, yaitu mengakui dosa yang telah dilakukannya, merasa menyesal, mencemooh dirinya sendiri karena telah melakukan dosa, cepat-cepat bertobat,
dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis, wasyaqiya iblisu bi khamsati asya'a lam yukirra bi dhanbi wa lam yandam wa lam yalim nafsahu bal adafa ila rabbih falam yatub wa qanata minar rahmah. Iblis celaka setelah melakukan maksiat disebabkan 5 hal, yaitu tidak merasa berbuat dosa, tidak ada rasa penyesalan, tidak menyalahkan dirinya sendiri, malah menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertaubat dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari keterangan tersebut maka kita bisa mengambil pelajaran apa yang harus kita lakukan tatkala kita melakukan dosa agar mendapat ampunan dari Allah serta mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu mengakui dengan jujur bahwa diri kita telah melakukan kesalahan. Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan maka beliau segera mengakuinya bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang mengakui akan perbuatan dosa yang telah dilakukannya, kemudian ia bertaubat, niscaya pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua yang harus kita lakukan tatkala kita melakukan kesalahan atau dosa, yaitu merasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Nabi Adam alaihissalam merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu beliau tak henti-hentinya bertaubat kepada Allah serta meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang harus kita lakukan manakala kita membuat kesalahan atau dosa, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa kemudian merasa menyesal, maka penyesalan tersebut akan menjadi kifarat yang akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga hal yang harus kita lakukan tatkala kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, yaitu mencela dan menyalahkan diri sendiri seraya melakukan berbagai macam amal soleh. Selain dari merasa bahwa diri ini sudah melakukan kesalahan atau dosa, maka sudah selayaknya untuk menebus kesalahan dan dosa tersebut kita melakukan berbagai macam amal soleh, yang apabila amal soleh tersebut kita lakukan terus menerus maka akan menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibanas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Imam Al-Qurtubi menceritakan, dijelaskan dalam sebagian kitab tafsir, bahwa Adam alaihissalam tidak berhenti-henti menyalahkan diri sendiri karena telah melakukan kesalahan dan dosa sehingga menyebabkan dirinya terusir dari surga. Dan inilah yang harus kita contoh ketika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka salahkan diri sendiri, bukan malah nyari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, hal yang harus kita lakukan tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa, yaitu bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan dosa, maka Nabi Adam alaihissalam bersegera tobat kepada Allah. Dan bersegera tobat merupakan sikap yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika melihat hambanya mau bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tertuang di dalam Sahih Muslim, Allah sangat bergembira dengan tobatnya salah seorang di antara kalian, seperti seseorang yang telah menemukan barangnya kembali yang telah hilang. Yang kelima yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, yaitu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, karena beliau sadar bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan siapa saja yang mau bertobat pasti Allah akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 6 yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah 5 hal atau 5 sikap yang harus kita miliki tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.